kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Oh, haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Dia selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah ya Tuhan, Kaulah ya. Oh, dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Kau layak Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan piring-piring rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mohonkan lagu pujian buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami angkat lagu Haleluya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, dalam keadaan sesak apapun Tuhan, dalam keadaan cemas Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Haleluya, Bapakku datang Yesus. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Yes, amin Tuhan. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyikan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 oh. Katakan sekali lagi, Bapa ku datang. Bapakku datang.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau hadir, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu menjadi kekuatan, bahwa firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menghadapi situasi sulit apapun Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu adalah Tuhan pesan Tuhan sendiri. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom young people, apa kabarnya? Hari ini adalah hari pertama pasti kalian menyaksikan tayangan ini di tahun 2021. Betul bukan? Nah, hari ini Tuhan bicara kepada young people dan saya, kepada semua yang menonton tayangan YouTube pada hari ini, bahwa kalian diberkati. Oke, boleh katakan bersama-sama, saya diberkati. Boleh lebih kencang lagi, saya diberkati. Kenapa? Karena Tuhan kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia punya janji yang iya dan amin. Dan Dia tidak meninggalkan saudara sekalipun dalam kondisi mungkin saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Banyak yang mungkin harus mengalami segala sesuatu karena pandemi COVID-19. Bisa jadi karena young people ada yang kehilangan pekerjaan, young people harus diisolasi mandiri. Bahkan orang-orang terkasih dari young people banyak yang mengalami COVID-19 impact-nya dalam kondisi penyakit berat, ataupun bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kepada young people semua, bahwa kesempatan untuk diberkati, kesempatan untuk bersukacita selalu ada, diperbarui setiap saat. Amin. Dan hari ini saya ingin mengajak kepada young people untuk kembali melihat apa yang terjadi di tahun 2020. Yuk, kita baca ayatnya di Yesaya 53 ayat 1 sampai 4 dan 6. Kenapa saya bacakan ayat ini sebelum saya baca? Karena saya tahu bahwa mungkin ketika kita melihat di tahun 2020, fokus kita adalah melihat ke aspek kesehatan. Fokus kita melihat ke aspek, waduh, sepertinya penyakit itu seakan-akan lebih besar daripada Tuhan saya. Seakan-akan penyakit itu lebih raksasa dibandingkan Tuhan saya sendiri. Ya, kita baca yuk bersama-sama di Yesaya 53 ayat 1 terlebih dahulu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, saya lanjutkan ke ayat 4 dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ini mengingatkan kepada saya pribadi bahwa mungkin kita berpikir, jangan-jangan saya kena tulah. Mungkin generasi ini adalah generasi yang aduh, sial luar biasa dan lain sebagainya. Tapi hari ini saudara bicara kepada young people, kepada saudara dan saya, bahwa justru Tuhan mau mengingatkan di tahun 2020 ini, hey, apapun yang saudara alami, apapun yang young people alami di tahun 2020, Tuhan berkata bahwa segala penyakit, segala kesakitan, segala kesalahan sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Amin. Efesus 1. Di situ dikatakan bahwa semua pelanggaran dosa kita, semua penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tapi kenapa kok kita masih sakit? Kenapa kok kita masih galau? Kenapa kita masih suka bete sendirian? Merasa sendiri misalnya? Atau mungkin saudara masih merasa bahwa kayak kok Tuhan meninggalkan saya? Tapi hari ini Tuhan berkata kepada saudara dan saya, semua sudah kutanggung di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah pulih. Mungkin hari ini kita melihat kurva, ya, kurva kenaikan kasus COVID-19 yang meledak, wow, luar biasa Indonesia. Tapi hari ini dengan kacamata iman, katakanlah, dengan kacamata iman, deklarasikanlah bahwa saya melihat, yuk bareng-bareng katakan, saya melihat bahwa Tuhan saya lebih besar dari lonjakan COVID-19 yang terjadi saat ini. Amin. Jadi apapun yang kita lihat di tahun 2020, jangan melihat sebagai suatu hal yang tidak kita dapatkan.
dari banyaknya kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Lihatlah dari begitu banyak keuntungan. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman rekan-rekan saya yang terkena COVID-19 yang Tuhan izinkan COVID-19 terjadi dalam hidupnya. Tapi dia jadikan isolasi mandiri sebagai quality time bersama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sembuh secara tubuh, ada penyembuhan secara roh yang luar biasa terjadi. Dan Tuhan tahu pemurnian yang terjadi itu adalah yang dia inginkan. Pemurnian saudara, pemurnian saya, dan segala bentuk kerisetan rohani, itu adalah satu bentuk kerinduan daripada Tuhan itu sendiri. Oke? Dan satu hal yang harus kita evaluasi, kita bisa baca di Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Satu hal bahwa sering banget, sekalipun di tahun-tahun sebelumnya, kita diberkati dengan dahsyat luar biasa. Tapi seringkali kita mengalokasikan berkat-berkat itu untuk menjadi suatu hal yang tidak Tuhan arahkan, tidak Tuhan gerakkan. Sehingga ketika untuk satu kegerakan-kegerakan Tuhan atau bahkan kebutuhan-kebutuhan, kita sudah merasa kayak, oh, kayaknya uang saya udah habis. Oh, kayaknya kok saya terdesak sekali, saya terhimpit sekali. Padahal satu hal yang young people harus ingat bahwa kita semua adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Mari kita lihat lagi di tahun 2020. Apa pernah kita dipercayai sesuatu oleh Tuhan tapi tidak benar-benar kita maksimalisasi? Apa pernah, apa mungkin sedang saat ini Tuhan sudah percayakan kepada kita, tapi sayang sekali kita tidak maksimalisasi itu. Kita tidak daya gunakan secara maksimal. Kita berfokus pada apa yang belum kita dapatkan dibandingkan dengan memaksimalisasi apa yang kita miliki. Mungkin sekolah yang people saat ini sebagaimana sekolah yang ada. Mungkin keluarga yang people saat ini sebagaimana keluarga yang people kondisinya existing di tahun 2020 ini. Atau yang people lebih suka menonton drama Korea atau menonton film-film yang menunjukkan what a happy family, sehingga kita berpikir bahwa coba ayahku seperti ini, coba ibuku seperti ini, coba kakakku seperti ini, coba saya punya kakak laki-laki, kenapa saya harus jadi anak paling tua, kenapa saya harus bertanggung jawab, coba saya seperti Crazy Rich Asian yang sudah kaya dari dulu. Bagaimana dengan kita sendiri? Apapun yang kita miliki hari ini seharusnya menjadi suatu evaluasi bagi diri kita bahwa Tuhan sudah mempercayakan kita sebagai bendaharanya Tuhan. Oke, please note, kita ini hanya bendaharanya Tuhan yang harusnya mendaya gunakan dan menunjukkan bahwa kita menjadi seorang bendahara yang bisa dipercaya. Lanjut lagi. Tapi Tuhan minta kepada saudara dan saya, kepada young people, bahwa kita diminta untuk mencari wajahnya. Oke, 2021 Tuhan bicara kepada saya secara pribadi untuk anakku, lebih lagi cari wajahku. Anakku, lebih lagi cari kesenanganku. Di Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Gunakanlah waktu-waktu yang terbatas. WFH kalian, SFH kalian, school from home, working from home, apapun yang bisa dilakukan dari rumah ini. Yang kalian lihat kayak, kan saya kaum rebahan, kan saya pengen mager-mageran. No, gak ada space untuk mager-mageran atau menjadi rebahan. Karena sekarang, gunakanlah waktu-waktu kosong kita. Bahkan lebih dari waktu kosong kita, alokasikan waktu sedemikian rupa untuk kita mencari wajahnya Tuhan. Amin. Poin pertama yang perlu menjadi tamparan hebat buat saudara dan saya di suatu awal tahun 2021 ini adalah satu, mencari wajah Tuhan. Mencari kesukaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita alami nantinya, semuanya kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Seringkali kita seperti mendapat shock terapi. Ternyata saya harus lockdown di rumah. Saya belum pernah lockdown selama ini 9 bulan di rumah. Wow. Even saya anak sekolah dulu, dia nggak pernah semua bisa dilakukan dari rumah seperti ini. Mungkin banyak yang tidak terbiasa, karena terbiasa beraktivitas di luar rumah. Semua yang shock-shock seperti itu, bisa loh diminimalisir ketika kita mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mencari kesenangan Tuhan, dan menjadi tujuan kita di tahun 2021 ini adalah untuk mencari goals-nya Tuhan.
Sehingga akhirnya semua yang hanya menjadi bumbu-bumbu di keseharian kita itu bukan jadi fokus kita lagi. Amin. Dan itu nggak akan bisa merusak mood kalian, nggak bisa merusak mood young people, nggak bisa merusak hadirat Tuhan yang ada di dalam young people, karena young people berfokus hanya kepada hadirat Tuhan saja. Lanjut lagi, hal kedua di tahun 2021 yang perlu menjadi notes buat young people sekalian adalah, yang kedua adalah sebab rancanganku, di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Siapa yang bisa menakar rancangan Tuhan? No one. Gak ada yang bisa tahu Tuhan mau apa. Oke? Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa mengenal hatinya. Kita bisa mengenal isi hatinya. Kita bisa mengenal apa yang menjadi rancangannya. Aku nggak bisa tahu, Kak. Susah bisa tahu. Ya, I know. Tapi kalau kita even nggak mau mulai untuk hidup dekat dengan dia, kita semakin nggak tahu dan kita akan semakin blocking. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Oke? Lebih lanjut lagi. Di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Poin ketiga, ya, poin pertama tadi apa? Mencari wajah Tuhan. Poin kedua, terus berjalan dalam rancangannya. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa, karena apapun yang saudara lakukan dan investasikan dalam Tuhan, tidak ada yang berakhir dengan sia-sia. Amin. Yuk, mari saat ini saya mengajak kepada young people sekalian untuk kembali merefleksikan apa yang sedang dan telah terjadi di tahun 2020 dan apa yang Tuhan inginkan kepada young people di tahun 2021 ini. Apakah suatu hal yang baru atau setia dalam hal yang sudah kalian dapatkan? Tanya Tuhan lebih lagi. Minta Tuhan, ujilah hatiku, selidikilah hatiku. Tuhan, berkatalah padaku apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku. Mungkin kesannya semua mentok, mungkin kesannya semua terbatas. Tapi, hey, rancangan Tuhan dibanding rancangan kita itu sejauh tinggi langit dari bumi. Jadi, kepala saya, pikiran saya, keinginan saya, apa yang saya miliki tidak akan bisa menakar Sang Pencipta punya rancangan atas hidup saya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2020 ini Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dimana kami siap untuk masuk ke tahun 2021. Dimana Tuhan, bicaralah lebih lagi kepada kami secara pribadi Tuhan. Bicaralah pada setiap hati kami Tuhan. Selidiki hati kami, apa yang perlu kami lakukan Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami, dan karena itu Tuhan, tetapkanlah jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga biarlah langkah-langkah kami menuju ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Menuju kesempurnaan yang hanya dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap daripada teman-teman kami yang mungkin menderita sakit. Setiap daripada teman-teman kami yang mungkin sedang tidak ada pekerjaan Tuhan, atau bahkan ada di rumah tapi dalam kondisi depresi, atau bahkan di ruang-ruang isolasi Tuhan, atau bahkan dalam kondisi di ICU atau dimanapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun menjadi permasalahan mereka, apapun kesalahan mereka Tuhan, segala sesuatunya biarlah Kau celikan matanya Tuhan. Segala sesuatunya agar menjadi satu hal yang Kau bukakan pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Engkau secara penuh lagi Tuhan, melihat wajah-Mu secara penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan total hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Terima kasih young people, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi.
Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.